Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Nah, materi kita hari ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat dalam teks cerita fantasi. Karena sedang pandemi, jadi kita sama-sama belajar dari rumah bersama Ibu Sufi. Nah, siapkan ruang belajarmu dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Kemudian, buat catatan agar pikiranmu terus aktif. Langsung saja. Apa sih itu cerita fantasi? Cerita fantasi atau biasa disebut juga dengan teks narasi adalah teks yang di dalamnya memuat kejadian yang sifatnya fiksi, tidak nyata, hayalan atau imajinasi dari pengarangnya. Contohnya apa saja sih? Yap, ada Harry Potter, One Piece, The Avengers, Alice in Wonderland, Boruto, Tokyo Revengers, dan masih banyak. Berikutnya adalah jenis teks fantasi, berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata. Nah, misalnya dalam teks cerita fantasi itu mengungkapkan nama-nama dalam kehidupan nyata atau menggunakan peristiwa dalam kehidupan nyata. Contohnya, menceritakan tentang Perang Dunia II yang benar-benar ada dalam kehidupan nyata, namun di dalamnya itu dibumbui dengan hal-hal misterius dan magic. Contohnya, karakter utama memiliki kemampuan anti peluru, time lapse ya, atau mampu menjelajahi waktu dan sebagainya. Teks narasi total, yakni semua yang terdapat dalam cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Contohnya negeri permen, pertempuran klan Dewi dan klan iblis, dan sebagainya. Oke, berikutnya adalah jenis teks fantasi berdasarkan latar ceritanya. Ada teks narasi berlatar belakang sezaman, artinya menggunakan satu masa. Misalnya masa kini saja, atau masa lampau, atau masa mendatang. Nah, contoh di masa mendatang itu, pada tahun 3400, masa di mana seluruh umat manusia memiliki teknologi canggih, seperti mobil terbang. Nah, kalau di masa lampau, contohnya film Kung Fu Panda yang berlatar belakang pada kehidupan masyarakat zaman dinasti Qing. Teks narasi lintas waktu menggunakan dua latar waktu yang berbeda, misalnya masa kini dengan masa lampau, atau masa kini dengan masa mendatang, atau ketiganya. Nah, contohnya itu dengan karakter utama yang memiliki kemampuan penjelajah waktu. Jadi, si karakter utama ini sekarang ada di tahun 2021, kemudian dia bisa pergi ke masa lalunya, masa kecil, atau ke masa depan, seperti dalam itu film Doraemon, seperti itu. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks fantasi. Yang pertama, ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan dalam cerita. Contohnya, tokoh-tokoh yang memiliki kekuatan supranatural, atau tahan peluru, atau rumah-rumah berbentuk aneh seperti biskuit dan sebagainya. Kemudian ada ide cerita yang bersifat fiksi, hayalan, futuristik, imajinasi dari pengarang. Ya tadi itu contohnya, misal di tahun 3400 yang manusia memiliki kekuatan super, atau otak-otak manusia pada zaman itu IQ-nya di atas 300, seperti itu. Kemudian ada tokoh unik. Nah, tokoh unik ini bisa dari penampilannya, fisiknya. Contohnya, telinganya yang runcing, manusia raksasa, manusia kerdil, atau kemampuan yang ia miliki seperti membaca pikiran, teleportasi, tahan api, bisa merubah tubuhnya menjadi besi, dan sebagainya. Ciri yang selanjutnya adalah menggunakan berbagai latar, lintas ruang dan waktu. Maksudnya, ada kejadian yang muncul dalam cerita fantasi terdapat dalam kehidupan nyata, dan ada juga yang tidak terdapat dalam kehidupan nyata. Contoh yang terdapat dalam kehidupan nyata adalah Andin membeli buah di pasar. Nah, yang tidak terdapat dalam kehidupan nyata, Andin membeli buah di pasar menggunakan mobil terbangnya. Seperti itu. Ciri yang berikutnya adalah bersifat fiksi, tidak nyata, hayalan, imajinasi, futuristik dari pengarangnya. Contohnya yang tadi itu, yang sudah Ibu sebutkan. Kemudian ada juga manusia setengah iblis, Pulau Awan, dan sebagainya. Kemudian ciri yang keenam adalah menggunakan berbagai ragam bahasa formal, bahasa informal, seperti itu.
Selain itu, bahasa yang digunakan juga variatif dan ekspresif. Ekspresif dalam artian bagaimana kalimat yang diucapkan oleh tokoh itu mengungkapkan rasa sedih atau rasa bahagia dengan cara berteriak. Baik, yang selanjutnya adalah unsur intrinsik yang terdapat dalam teks fantasi. Yang pertama ada tema dan penokohan. Langsung saja, tema adalah artinya pokok persoalan atau permasalahan dalam cerita. Contohnya, cerita yang mengangkat dengan tema kekeluargaan, persahabatan, gotong royong, ataupun romantisme. Kemudian penokohan. Nah, jadi dalam cerita fantasi itu ada yang namanya tokoh. Tokoh itu adalah pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan itu adalah perwatakan yang dimiliki oleh tokoh. Misalnya karakter utama, karakter pendukung, protagonis ataupun antagonis. Jadi karakter utama itu adalah tokoh utama yang berperan aktif dan penuh untuk mengangkat tema cerita dan terlibat dalam konflik. Sedangkan tokoh pendukung yang mendukung tokoh utama tadi. Kemudian ada protagonis, karakter baik, dan antagonis, karakter jahat. Tetapi antagonis ini tidak selalu karakter jahat. Antagonis ini intinya adalah tokoh yang memiliki sifat berlawanan dengan si protagonis tadi itu. Unsur intrinsik yang berikutnya adalah alur dan latar. Nah, alur itu apa sih? Latar itu apa sih? Yuk disimak. Alur adalah rangkaian cerita atau rangkaian peristiwa yang disebut juga sebagai jalannya cerita. Sedangkan latar itu sendiri atau setting dibagi menjadi 4. Oke, yang pertama alur, ada 3, yakni tahap awal atau orientasi, tahap tengah, tahap akhir. Tahap awal ini biasanya berisi tentang perkenalan tokoh, tempat terjadinya tokoh, waktu. Contoh, pada zaman dahulu, hiduplah seorang putri cantik bernama Andin yang tinggal di gubuknya. Tiap malam, Andin selalu bla 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 bla. Kemudian tahap tengah, disebut juga munculnya pertikaian, konflik, atau disebut juga dengan komplikasi. Kemudian tahap akhir yaitu penyelesaian atau resolusi. Berisi tentang bagaimana para tokoh menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung tadi. Kemudian kalau latar ini dibagi menjadi 4, yakni ada latar sosial, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar sosial yaitu keadaan sosial atau perilaku masyarakat yang ada dalam cerita, misalnya kaya, miskin, sederhana, dan terpelajar. Kemudian latar tempat, rumah sakit, dapur, kerajaan, pantai. Latar waktu yaitu kapan terjadinya suatu peristiwa, misalnya dimulai dari tanggal, hari, pukul, pagi, siang, sore, dan sebagainya. Kemudian ada latar suasana. Nah, di sini keadaan peristiwa yang sedang berlangsung, misalnya tegang, tragis, sedih, mencekam, sunyi, dan sebagainya. Oke, yang terakhir adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang ini dibagi menjadi 2, yakni sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Apa sih itu? Jadi, sudut pandang orang pertama itu sendiri dibagi menjadi 2, yakni sudut pandang orang pertama sebagai aku, tokoh utama. Nah, jadi karakter aku menjadi pusat perhatian yang mengangkat tema dan konflik sebuah cerita. Misalnya nih, pada hari Minggu, aku pergi memancing bersama ayah. Aku sedang membeli nanana dan sebagainya. Kemudian yang kedua, sudut pandang orang ketiga aku sebagai tokoh tambahan. Selanjutnya adalah sudut pandang orang ketiga. Nah, di sudut pandang orang ketiga ini selalu ditandai dengan penulisan ia, dia, mereka, dan penyebutan nama karakter. Tetapi, dalam sudut pandang orang ketiga ini dibagi menjadi 2 lebih dalamnya. Yakni yang pertama, pengarang serba tahu, dan yang kedua, pengarang sebagai pengamat. Jadi sudut pandang yang serba tahu itu
Pengarang serba tahu artinya penulis mengetahui semua karakter dan perwatakan dari tokoh-tokoh dalam cerita. Sedangkan sebagai pengamat artinya penulis hanya mengetahui beberapa karakter atau perwatakan yang dimiliki beberapa tokoh saja. Seperti itu. Terima kasih adik-adik telah menyimak materi pelajaran hari ini. Semoga apa yang adik-adik pelajari hari ini ditulis sebagai ibadah dan mendapat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.